Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. 1. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap kebutuhan hidup manusia berbeda-beda, maka kegiatan ekonomi yang dilakukan juga berbeda-beda. Manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. 2. Pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi antara lain: A. Rumah tangga keluarga. B. Perusahaan. C. Negara. D. Masyarakat. E. Koperasi. 3. Jenis kegiatan ekonomi. A. Kegiatan ekonomi konsumsi. B. Kegiatan ekonomi produksi. C. Kegiatan ekonomi distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat distribusi antara lain: A. Faktor pasar. Faktor pasar sangat mempengaruhi saluran distribusi terutama yang disebabkan oleh pola pembelian konsumen. B. Faktor barang. Faktor barang sangat mempertimbangkan dari segi barang yang dilihat berdasarkan besar dan berat barang, standar barang, unit barang, barang mudah rusak atau tidak, dan cara pengemasan barang. C. Faktor perusahaan. Faktor perusahaan sangat mempertimbangkan berbagai hal, seperti sumber dana, pelayanan yang diberikan, dan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan. D. Faktor kebiasaan dalam melakukan pembelian. Faktor kebiasaan ini sangat mempertimbangkan pembiayaan dari pengiriman barang, volume penjualan, dan kebijaksanaan produsen. 4. Tujuan kegiatan ekonomi. A. Kegiatan ekonomi konsumsi. Ada beberapa tujuan yang terdapat dalam kegiatan ekonomi konsumsi, yaitu: 1. Memberikan kepuasan terhadap diri sendiri. 2. Menghabiskan nilai guna pada suatu barang secara bertahap. 3. Menghabiskan nilai guna suatu barang sekaligus. B. Kegiatan ekonomi produksi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi produksi tentunya ada tujuannya. Berikut tujuan-tujuan dari produksi. 1. Menghasilkan atau menciptakan barang atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen. 2. Meningkatkan kualitas suatu barang atau jasa. 3. Meningkatkan keuntungan suatu usaha supaya perusahaan dapat berkembang. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Dapat membuka lapangan pekerjaan. C. Kegiatan ekonomi distribusi. Kegiatan ekonomi distribusi memiliki beberapa tujuan di antaranya: 1. Menyalurkan barang yang berasal dari produsen kepada konsumen dengan selamat. 2. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. 3. Menjamin kontinuitas produksi. 4. Hasil produksi dapat digunakan oleh konsumen dengan baik. Jenis-jenis pekerjaan masyarakat berdasarkan letak geografis. 1. Letak geografis dan pekerjaan masyarakat sekitar. A. Dataran tinggi. Daerah dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Contohnya perbukitan dan pegunungan. Masyarakat yang hidup di lereng pegunungan sebagian besar bekerja sebagai petani, karena ada banyak potensi alam yang bisa digunakan. Masyarakat di dataran tinggi juga memanfaatkan perkebunan untuk menanam teh dan kopi. B. Dataran rendah. Daerah hanya memiliki ketinggian 200 hingga 300 meter di atas permukaan air laut. Contoh jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah adalah peternak, petani, wartawan, karyawan, guru, dosen, dokter, perawat, sopir kendaraan umum. C. Perairan. Perairan merupakan daerah yang dipenuhi air, seperti laut, sungai, danau dan rawa. Mayoritas masyarakat yang hidup di perairan bekerja sebagai nelayan. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berlayar dan menangkap ikan. 2. Macam-macam usaha di Indonesia. Berikut ini akan dibahas macam-macam usaha yang bisa ditemukan di Indonesia antara lain: A. Pertanian. Usaha pertanian paling banyak ditemukan di desa, karena di sana terdapat lahan yang sangat luas. Usaha pertanian itu meliputi bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. B. Industri. Usaha industri adalah usaha yang kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. C. Perdagangan. Perdagangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan jual beli.
D. Jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau perilaku yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumennya. Pengaruh letak geografis Indonesia dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi. Indonesia selalu dikenal dengan negara kepulauan karena Indonesia memiliki banyak sekali pulau. Selain itu, Indonesia juga melewati garis khatulistiwa. 1. Letak geografis Indonesia dari sudut pandang ekonomi. A. Letak yang strategis. B. Memiliki banyak sekali jenis ikan laut dan biota laut lainnya. C. Sumber daya alam yang sangat banyak. 2. Keuntungan dari letak geografis Indonesia. Berikut beberapa keuntungan yang bisa dirasakan oleh Indonesia karena letak geografisnya. A. Banyaknya wisata alam yang dapat dikunjungi. B. Memudahkan Indonesia untuk melakukan perdagangan internasional. C. Membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat. D. Mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. E. Memajukan perkembangan sosial budaya. F. Ikan dan biota laut yang melimpah.